Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Nur Hidayat. Saat ini sebagai pengampu mata kuliah pengantar akuntansi syariah. Asal institusi dari STEBI atau Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Bina Esa. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode studi kasus, di mana mahasiswa diberikan pengajaran atau pembelajaran secara real dalam konteks studi kasus dalam bisnis sehari-hari. Video learning ini dibuat untuk sebagai salah satu syarat PKDP UIN Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Jadi untuk pelajaran mata kuliah pengantar akuntansi syariah. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Yang tidak hadir ngacung? Bisa? Ya. Yang hadir aja yang ngacung ya. Sherly hadir, Intan hadir, Lulu, Tiara, baik, Dede, kemudian Ferdian hadir, Devika, Dian, Rahman Hakim. Telah hadir semua. Yang tidak hadir berapa? 5 orang ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengantar akuntansi dan bisnis. Kenapa mulai dari sana? Karena akuntansi ini adalah ujung dari proses bisnis. Oke. Ya, jadi akuntansi ini adalah ujung dari proses bisnis yang produknya itu adalah laporan keuangan. Oke. Kemarin minggu lalu sudah dibahas tentang tipe-tipe bisnis ya. Ada berapa? Ada 3 minimal kita ketahui. Nanti di sini ada warna, ada kayak apa? Awan itu apa? Nanti kita bahas. Yang pertama itu bisnis perdagangan. Oke. Banyak bisa dilihat ya di masyarakat. Ada perdagangan yang sifatnya itu menjual dan membeli bahan ataupun stok, menjual. Aktivitasnya seperti itu. Yang kedua apa? Bisnis manufaktur, yaitu memproduksi barang yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka nanti proses bisnisnya akan beda ya dengan proses bisnis perdagangan. Yang ketiga bisnis jasa. Nah, kalau jasa ini prosesnya adalah memberikan jasa. Contohnya apa di sini? Bioskop ya, jasa entertain gitu ya, apalagi jasa hiburannya, transportasi, naik angkot itu jasa. Setelah menerima jasanya baru kita bayar. Oke, proses bisnisnya beda ya. Kemudian yang terakhir, yang awan ini kira-kira apa? Bukan kira-kira, ini udah dibahas kan minggu lalu. Ini adalah industri keuangan. Karena industri keuangan ini tidak bisa mencampur ketiga bisnis yang tadi. Perdagangan, manufaktur, bisnis, dan jasa. Jadi industri keuangan ini fokus khusus industri keuangan. Contohnya apa? Bank, perbankan. Jadi perbankan nggak bisa sambil jualan kelontongan gitu, sambil jualan elektronik gitu, nggak bisa. Bank fokus ke lembaga keuangan ataupun industrinya keuangan. Jadi seperti itu ya. Oke, itu minggu lalu ya. Minggu lalu juga kita sudah bahas tentang bagaimana rantai nilai atau value chain. Kita harus tahu dari mana ke mana proses bisnisnya. Oke? Itu yang menentukan nanti ujungnya di pencatatan di keuangan ya. Jadi kalau kita tidak tahu proses bisnisnya, nggak akan jadi laporan keuangan. Jadi masukannya proses bisnisnya seperti apa, produknya nanti apa,
apakah perdagangan atau jasa atau produk gitu ya. Nanti nilainya seperti apa. Jadi yang tadinya nilainya itu misalkan 10.000, setelah diproses jadi 50.000, maka untungnya berapa? 40.000. Nah, itu yang akan kita bukukan ya. Jadi proses bisnis itu harus mengetahui. Jadi kalian kalau sebagai manajer keuangan, maka proses bisnis ini wajib diketahui. Makanya hal pertama nanti ketika masuk di perusahaannya, itu adalah ketemu dengan manajer produksi. Ketemu dengan manajer gudang. Kemudian ketemu dengan manajer marketing. Nyambung tuh. Nanti diidentifikasi, maka dibikinlah rule ataupun ketentuan keuangan. Oke, misalkan di gudang, Bapak, ini gudang ini prosesnya adalah masuk dan keluar barang. Ini POM-nya. Oke, ini harganya, ini yang harus diselesaikan. Masuk ke produksi. Jadi produksi dibikin ya. Dibikin, kemudian nanti masuk ke marketing, dijual. Nanti akan menghasilkan feedback penjualan. Maka kita merangkum tuh. Nah, ingat ya, minggu lalu merangkum pencatatan dari A sampai Z, di akhir dirangkum jadi laporan keuangan. Oke, minggu lalu juga kita belajar tentang untuk siapa sih laporan ini. Oke. Accounting ini buat siapa? Yaitu buat stakeholder. Siapa aja stakeholdernya? Pemilik, owner ya. Kemudian manajer. Kalau dia itu ada direktur misalkan, pegawai stakeholder juga gitu. Kemudian pelanggan, konsumen ya, kreditur, pemerintah. Jadi kita harus bisa memilah mana laporan yang disampaikan kepada owners, mana laporan yang disampaikan ke manajer atau ke direktur, berbeda. Jadi laporan kita itu akan milah, oh ini kamu coba, oh saya staff, oh kalau staff ini laporan yang bisa dibaca. Oke. Laporan akhir, omset, pencapaian, kemudian apa lagi gitu. Yang datang Pak Direktur, ini laporan Bapak. Laporan Bapak apa yang dibutuhkan? Perubahan modal, kan dia mau modal nih. Perubahan modal apa? Dulu Bapak invest 1 miliar, sekarang sudah 10 miliar. Contoh gitu ya. Kalau untuk pelanggan apa? Pelanggan itu cukup performa saja, bahwa perusahaan kita itu dalam kondisi bagus. Oh, seperti itu. Jadi semua stakeholder ini menjadi yang harus kita layani. Oke, paham ya sampai sini? Dan minggu lalu juga kita sudah berlatihan ya. Ini persamaan akuntansi standar ya. Oke, dari proses bisnis, kemudian laporan ini untuk siapa. Kemudian baru kita belajar sekarang bagaimana akuntansi itu berjalan. Yaitu ada persamaan akuntansi ya, masih ingat ya minggu lalu ya. Jadi harta itu adalah kewajiban plus ekuitas. Ekuitas itu apa? Modal ya, simple aja. Kewajiban itu berarti utang. Utang ditambah modal sama dengan harta. Itulah harta kita. Pak, itu kenapa itu kewajiban hutang kita kok dianggap harta? Memang, nah kenapa coba? Ini kita berhutang nih, kok dianggap harta? Kenapa coba? Karena apa? Karena milik kita. Oke. Jadi posisinya sudah dari kita. Karena tidak semua orang juga mengutangi, betul ya? Betul ya? Ada nggak? Saya mau minta dong 1 juta. Siapa lo gitu ya? Tapi kalau kita trust bagus maka dikasih. Ini 1 juta. Dicatat sama kita di pembukuan sebagai utang. Utang ini kan uangnya ada ya. Maka itu harta yang harus kita jaga. Karena harus kita kembalikan. Jangan pas distorkan, udah nanti aja kembalinya mah kalau ketemu lunas gitu. Enggak? ada yang kayak gitu? Ya. Ada ya. Gitu ya. Nah, transaksi bisnis. Nah, tadi kan persamaannya ya. Berarti kita akan mencatat transaksi bisnis dari A sampai Z. Oke, dicatat gitu ya. Maka ayat pertama tentang muamalah itu apa? Pencatatan. Ya teman-teman kalian apapun ini kebiasaan saya dari dulu zaman kuliah itu mencatat hal yang kecil. Jadi kalau kita lupa bisa dibuka catatan. Jadi transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi
keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Betul ya? Jadi transaksi bisnis itu harus berubah dari yang sebelumnya ke setelahnya. Oke, paham ya? Runut ya? Runut. Maka kita belajar kemarin ya, belajar harta. Ini kemarin dicontohkan ya. Contoh si Chris Clark itu menyetor $25, $25.000. Jadi masuk ke kasnya berapa? 25.000. Kemudian di sisi kanannya tadi kewajibannya ataupun modalnya berapa? 25.000. Catat ya, masuk, dicatat, keluar dicatat. Ini masuk. Kemudian kita kemarin sudah belajar ya, masuk lagi di sini transaksi untuk pembelian tanah dan sebagainya. Sampai di transaksi ke terakhir. Pada akhir bulan Chris mengambil $2.000. Tadi kan store 20.000 ya, 25.000 ya. Kemudian di akhir dia ngambil $2.000. Berarti modalnya berkurang. Tapi nanti di akhir apakah modalnya berkurang? Belum tentu, karena ada proses bisnisnya. Tadi ada 25.000 di akhir, ternyata akhirnya, nah ini kita review untuk minggu lalu ya. Nah jadi ekuitasnya itu berkurang ketika ada penarikan, ketika investasi bertambah. Nah, di kemarin juga, minggu lalu juga sudah dibahas apa aja laporan keuangan yang disajikan. Oke? Di transaksi tadi, ada berapa transaksi, kita rekap. Maka minimal, ini seorang akunting itu menyajikan 4 laporan keuangan. Oke? 1, rugi laba. Laba rugi ya. Kemudian laporan perubahan modal tadi ya, si Clark tadi. Yang tadinya $25 jadi berapa nanti setahun. Kemudian laporan neraca. Neraca itu yang tadi, yang balance ya, antara harta dengan kewajiban. Kemudian laporan arus kas. Arus kas ini nanti yang akan mengecek sejauh mana proses bisnis ini berjalan. Oke, itu minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah latihan. Nah sekarang hari ini kita masuk ke materi menganalisis transaksi. Oke, kan minggu lalu sudah bikin transaksi tuh. Transaksi dari mulai masuk modal sampai ke laporan. Nah, sekarang kita analisis nih transaksi. Nah, sudah mulai bikin laporan nih ya. Oke, ada minimal kita harus tahu 3 hal. Pertama adalah account. Jadi kalau di laporan keuangan ada namanya account number account. Ada 1 ya. Ada kas, nanti persediaan, piutang, beban, ada tanah ya, aset tetap. Kemudian sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis disebut buku besar, ledger ya. Nanti di ledger dikumpulkan tuh per transaksi atau per akun. Jadi buku besar. Jadi dari sekian ratus transaksi kita pecah-pecah, kita kelompokkan. Jadi buku besar. Paham ya? Kemudian dari daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar disebut daftar akun yang tadi ya, chart of account tadi. Nah, klasifikasi akun tadi ya sudah dibahas seperti minggu lalu, ada harta, ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas gitu. Itu akun neraca. Kemudian akun laba rugi itu hanya 2 ya, pendapatan dan beban. Ujungnya rugi laba. Simple ini. Gampang ya, mudah ya. Kalau mudah maka kita tinggal ujian. Mau ujian? Kita ada contoh langsung ya, karena kita masuk ke studi kasus ya. Jadi studi kasus ini kita bisa nanti reverse ke usaha manufaktur ataupun apapun. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh laporan keuangan PT UT. Kenal nggak ini? United Tractor. Nah, dulu saya hampir diterima di UT. UT ini adalah perusahaan alat berat, anak perusahaannya Astra. Jadi kalau kalian lihat di sini ya laporan keuangan, lihat laporan keuangannya jelimet gini ya, lihat ada aset lancar. Kalau yang tidak paham ini riat ya, nggak ini gitu. Ini apa nih gitu. Nah, simpel ya, kita hanya ada 2 akun ya, hanya kiri dan kanan ya. Asetnya berapa? Aset itu berarti
setara kas dan piutang yang itu mudah dicairkan atau mudah dijadikan uang gitu ya. Itu aset liquid. Kemudian ada persediaan ya, tadi persediaan mudah nggak? Mudah-mudah susah. Kalau persediaannya gampang dijual cepat jadi duit. Kalau enggak perlu apa tuh strategi gitu. Oke, ini jam berapa? Bentar lagi ya. Oke. Salah sebentar lagi kita tutup. Nah, ini contohnya ya. Nanti di akhir kalian kategorikan ya. Ini ya tugasnya. Tugasnya di sini ada contoh. Pokoknya kalau lihat laporan keuangan, lihat aja dua akun. Pertama aset, yang kedua aktiva sama pasifa. Kategorikan aja ada apa di dalamnya. Ada kasnya berapa, piutangnya berapa, persediaannya berapa, tanahnya berapa. Kalau di kewajiban, utang banknya berapa, utang usahanya berapa, modalnya berapa. Simpel. Nanti diurutkan, maka tugasnya adalah tugasnya. Oke, kalau udah tugas, nanti dari contoh itu ya, nanti hitung berapa aset. Oke, asetnya berapa, liabilitasnya berapa, ekuitasnya berapa. Kan udah ada rumusnya ya. Jadi tinggal dihitung tuh. Contoh di sini di atas ya. Hitung nih, komponen kas ada berapa, hitung aja. Nanti setelah dihitung, nanti di akhir dicek balance atau tidak. Oke, sama atau tidak antara ini. Nah, ini contoh ya. Asetnya itu ternyata aset UT itu jumlah asetnya itu ada 82 juta. Tapi dalam miliar, di 82 miliar. Karena di itunya ada dalam ribu ya. Berarti 82 miliar. Liabilitasnya atau kewajibannya berapa? 34,7 miliar. Oke, ekuitasnya berapa nih? 80, ekuitasnya 45 juta ya, miliar ya, miliar. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas itu 82.262. Sama nggak dengan aset? Sama ya. Nah, seperti itu lihat laporan keuangan orang lain. Nah, kita nanti membuat laporan keuangan seperti ini. Gitu ya. Ini baru pengantar. Nah, nanti tugasnya minggu depan dikumpulkan, nanti disubmit ya di Google Class. Itu cari laporan keuangan, boleh bebas. Laporan keuangan itu baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, manufaktur, produksi, atau tadi lembaga keuangan, boleh bank ya tadi di sini. Satu lagi boleh ditambahin bank ya. 4. Boleh salah satu, cari. Baik di manapun lah. Mau di Google, mau cari aja. Ambil, download. Kemudian tugasnya adalah hitung atau kelompokkan berapa aset, berapa liabilitas, berapa ekuitas. Sesimpel itu. Jelas semua? Mudah tugasnya? Jawabannya yang susah. Kalau tugasnya mudah, nanti jawabannya yang mudah juga insya Allah. Oke, itu pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan kita ada salah satu aplikasi. Aplikasinya ini masih berbasis Excel, tapi nanti di akhir kita akan belajar Accurate. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu. Nah, kalau di Excel ini bisa bikin sendiri ya. Nanti kalau ada tahu rumus-rumusnya, nanti jurnal umum tinggal klik jurnal umum, masukin gitu. Nah, itu next ya, supaya nanti kita bandingkan antara hitungan kita dengan sistem sama enggak. Gitu ya. Oh, udah sama, udah. Gitu ya, insya Allah minggu depan kita mulai coba bikin akun, kemudian bikin laporan keuangan. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Boleh? Enggak? Ya, Pak, izin bertanya Pak. Kan tadi ngebahas laporan keuangan ya Pak. Nanti kan kita akan belajar di syariah gitu ya. Terus perbedaan antara laporan keuangan konvensional sama laporan keuangan syariah itu seperti apa gitu Pak? Oke, baik. Bagus ya. Padahal kita belum sampai ke syariah, tapi pertanyaannya sudah lancar. Alhamdulillah. Oke, baik. Laporan keuangan itu, ini standar laporan keuangan itu dimanapun sama. Ya, secara laporan keuangan. Ada 3 ya, ada 4 tadi ya. Besar, neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan satu lagi harus cash flow. 4 ini. Jadi secara laporan keuangan sama.
Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah akad-akad yang muncul di dalamnya. Jadi kalau yang di konvensional itu mereka nggak mengenal tuh ada akad misalkan ini. Ini berlaku general ya, tidak hanya di laporan keuangan konvensional ataupun apa tuh manufaktur dan sebagainya gitu. Tapi kalau ownersnya nih, ini balik ke ownersnya. Ownersnya bilang bahwa perusahaan kita adalah syariah, declare deh. Oke, berarti kita nih sebagai accounting kita harus tahu semua akad yang semua akad yang terjadi di dalam perusahaan itu. Walaupun itu bukan bank syariah, bukan koperasi syariah, bukan yang berbasis syariah. Tapi kata si ownernya, ini ownernya perusahaan owner dia misalkan. Pokoknya mas saya mau mendeklar bahwa perusahaan ini adalah perusahaan syariah. Maka tolong ya anak-anak semua karyawan kita bikin semua laporan itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariah. Nah kalau sudah seperti itu maka kita sebagai accounting harus tahu nih ada akad apa saja ke owner. Jadi owner juga harus tahu harus terbuka. Kalau dia mendapatkan sumber dana dari luar, ditanya sama kita, Bapak sumber dananya dari mana? Jadi jangan nanti si owner sudah mau dia declare syariah, tapi nggak mau ditanya-tanya. Nah, ya. Jadi kalau dia declare, oke, kita ini kan. Dari mana? Oh kita dari modalnya berapa Pak? Kalau 100% berarti sudah selesai. Karena 100% boleh. Ada modal dari luar, oke Pak. Ada akadnya Pak. Saya cek ke akadnya ini ya. Akadnya bagi hasil. Berarti ada dua kemungkinan, ada rugi, ada ini. Oh enggak, ini akadnya jual beli karena dia yang punya produk udah saya jual beli selesai. Oke, catat. Kemudian apalagi akad ke konsumen ya tadi ya. Boleh nggak ada akad yang penjualannya itu kredit misalkan gitu ya. Atau semuanya cash. Kalau semuanya cash clear karena antara barang dengan uang selesai. Kita catat gitu ya seperti itu. Nah sehingga dengan seperti itu maka nanti muncul kalau ada dana sirkah muncul dana sirkahnya di laporan keuangan. Di mana? Di kewajiban. Nanti ada titipan, ada akan mudharabah. Kok laporan manufaktur ada murabah semua? Karena kita syariah. Oh yang ini akannya mudharabah ya. Ini musyarakah. Owner 50%, yang luar 50%. Seperti itu ya. Tapi next kita akan perdalam 5 atau 10 pertemuan ke depan insya Allah kita ada masuk ke sana. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, ada lagi pertanyaan? Jelas semua ya? Jelas Pak. Baik, kalau sudah jelas semua, insya Allah kita minggu depan masuk ke tadi kita akan coba masuk ke sistemnya, kita masukkan transaksinya gitu. Nanti selanjutnya kita masuk ke pertemuan kelima udah masuk ke syariah, laporan keuangan syariah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pertemuan kali ini dengan baca Subhanakallahumma saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.